Hi, good morning grade 3 and 4. How are you today? I hope everyone is doing great, and I'm so happy that this morning we can see each other again in our chapel, even though it's still online. And by God's wonderful love, all of us can be gathered here. Alright, before we start our chapel, I will lead all of us to pray first, okay? Now fold your hands, close your eyes. We are going to pray. Dear Heavenly Father, we are so grateful for the beautiful morning, and we are so grateful for your wonderful love. All of us can be gathered here today, even though we meet each other in online, but we can see each other in our chapel. Please help us, Lord, as we sing and praise your name. May all of us sing with joyful heart and glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Alright, because of God's wonderful love, we are still here today, strong and healthy. I'm inviting all of you to stand up. We will sing the song, God's love is so wonderful. God's word, and therefore I will invite all of you to sing Ku Ingin Dengar Cerita. Halo anak-anak, ya gimana kabarnya? Mister harap anak-anak semua dalam keadaan yang baik dan semuanya juga sehat-sehat ya. Jadi pada chapel hari ini kita akan membaca Filipi pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-11. Ya mari kita buka sama-sama Filipi pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-11. Sebelum kita baca, Mister akan pimpin kita semua dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih atas waktu yang Kau masih berikan kepada kami pada hari ini, sehingga kami dapat bertemu bersama di sini untuk melaksanakan chapel. Kiranya Engkau yang menyertai kami ya Tuhan,
Engkau yang membuka hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami pelajari pada hari ini dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan juga kami dapat aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari kami. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, kiranya Engkau yang sempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, mari kita sama-sama baca Filipi 2 ayat 1-11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Oke, demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Ya, baik anak-anak, di dalam Filipi ini, ya, di dalam Filipi pasal 2 ayat 1-11 ini, sebenarnya Tuhan, Rasul Paulus ini mau kita belajar apa sih? Apa sih yang Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat di Filipi? Kalau kita lihat backgroundnya, anak-anak, di dalam jemaat Filipi itu terdapat begitu banyak jemaat, ya. Terdapat orang-orangnya di dalam situ, ya, jemaatnya itu begitu banyak talenta, begitu banyak karunia di dalamnya, ya. Di dalam jemaat Filipi itu ada begitu banyak talenta, begitu banyak karunia yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Tapi di sini dilihat apa yang diingatkan sama Rasul Paulus kepada mereka. Dikatakan bahwa janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Jangan hanya fokus pada diri kita sendiri. Jadi di sini dilihat bahwa jemaat di Filipi ini memiliki begitu banyak kelebihan, begitu banyak karunia, begitu banyak talenta, ya. Tapi di sini dikatakan juga oleh Rasul Paulus bahwa jangan fokus hanya pada diri sendiri, tapi perhatikanlah orang lain dengan kelebihan yang kita miliki. Ya, Rasul Paulus ingin kita bisa menolong. Rasul Paulus ingin kita bisa menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi orang lain.
Makanya dia katakan di sini, jangan mencari kepentingan sendiri, jangan mencari puji-pujian yang sia-sia. Di sini kita lihat, terkadang orang yang memiliki kelebihan itu sombong. Jangan menggunakan kelebihan, menggunakan berkat yang Tuhan berikan kepada kalian itu untuk bermegah, mencari puji-pujian. Oh, senang kak, banyak uangku, pintar kak. Terus you show off. Tidak seperti itu. Mungkin kalian tahu diri kalian itu, oh aku cantik, aku ganteng, aku pintar, aku jago nyanyi, aku jago bahasa Inggris, aku jago bahasa Jerman, aku jago bahasa apapun, aku jago matematika, I have much money. Tapi di sini kita mau belajar. Rasul Paulus ingatkan bahwa di dalam kelebihan yang dimiliki, patutlah kita untuk memperhatikan orang lain. Patutlah kita menggunakan kelebihan tersebut untuk membantu orang lain, bukan mencari kesombongan bagi diri kita, bukan mencari puji-pujian. Oh enak dipuji-puji. Tapi apakah hal tersebut yang dilakukan Tuhan Yesus? Kita lihat di sini dikatakan oleh Rasul Paulus. Gimana ia mengatakan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, dia itu Tuhan. Ya, kita sudah sama-sama merayakan Natal kan? Merayakan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia, kelahiran Tuhan Yesus. Sini kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah pencipta. Tuhan Yesus itu adalah pemilik alam semesta, pemilik dunia ini, pencipta alam semesta. He is powerful. Ya, Tuhan Yesus itu powerful, berkuasa atas langit dan bumi. Tapi kita lihat di sini, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Karena dia sangat mengasihi anak-anak, mengasihi mister, mengasihi semua orang, dia itu datang ke dunia ini untuk menebus kita, menyelamatkan kita dari dosa. Coba bayangkan. Di sini mister mau ambil ilustrasi dari Miss Dia. Ya, Miss Dia mengatakan, pernah cerita seperti ini. Coba bayangkan kalau kita ini diminta untuk tinggal hidup bersama dengan kecoa atau tikus-tikus got yang kotor dan jorok. Mau nggak? Kalau mister sih nggak mau. Anak-anak mau. Nah, Tuhan Yesus itu diibaratkan seperti itu. Bahkan lebih dari itu. Kita tahu ya, Tuhan itu suci. He is holy. He is perfect. Tapi Tuhan Yesus tinggalkan semua itu. Dia datang ke bumi, merendahkan dirinya, hidup bersama dengan kita. Manusia berdosa. Di mata Tuhan, dosa itu sangat menjijikkan. Dosa itu sangat kotor, jorok, lebih dari tikus got, lebih dari kecoa. Tapi Tuhan Yesus itu mau loh hidup sama kita. Bahkan dia itu taat sampai dia mati. Di dalam kerendahan hati, di dalam kerendahan diri, dan dia hidup di dalam kesederhanaan. Tuhan Yesus tidak lahir di dalam istana. Tidak. Padahal dia bisa pilih loh. Wah, aku mau lahir di istana. Aku kan Tuhan. Tidak. Tuhan Yesus bahkan lahir di kandang domba. Bahkan Tuhan Yesus itu lahir dari keluarga tukang kayu. Bayangkan. Ya, yang hidup dalam sederhana, dalam kesederhanaan. Padahal dia itu raja. Ya, dia itu raja dari atas segala raja, tapi dia mau
Nah, bagaimana dengan kita? Ya, mungkin anak-anak di sini memiliki begitu banyak kelebihan, memiliki begitu banyak talenta, memiliki begitu banyak uang. Tapi Mister mau ingatkan di sini, kiranya melalui kelebihan yang kita miliki itu, kita itu tidak bermegah, kita itu tidak sombong di dalam kelebihan itu, tetapi menjadikan kelebihan itu sebagai saluran berkat bagi orang lain. Kita bisa tolong ya orang lain. Kalau lihat ada orang yang membutuhkan, bisa dibantu. Ada orang kekurangan makanan, bisa dibantu. Ada adiknya tidak mengerti mengenai soal matematika, tidak mengerti berbahasa Inggris, diajari. Ya, bukan dimarah-marahi atau diejek, tidak. Oke, dibantu, didoakan. Oke, baik. Nah, di sini Mister ada satu cuplikan video untuk kita semua. Oke, mari kita menontonnya bersama-sama ya. May I have this? No. Why don't you get something special for Grandpa? I'm sorry. Can I return the cake, please? Sure, yes. I want the cake, please. I won't ask for anything else. Next time, okay? When we can afford it? Last time you said that. You don't want this? I'll take it then. Hey. Hello, this is for you. No, we cannot accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Mommy, I want this one. But at the counter, we didn't have enough. Can we get something else? It's my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before. Here, have the cake. Happy birthday. I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. I've never forgotten about him. The man in the queue. Thank you. No, thank you. Can I have your contact? Baik, ya, gimana? Apa yang anak-anak dapatkan dari video tersebut? Mister harap anak-anak bisa belajar ya dari sini. Gimana di dalam kelebihannya, kita lihat tadi ada seorang pemuda kan, sama anak-anak yang sederhana. Dimana di sini anak tersebut mau kasih kue buat grandpa-nya. Ya tapi uangnya kurang, nggak cukup.
di sini di dalam kelebihan yang ia miliki seorang pemuda itu. Mungkin pemuda itu tidak kaya, ya kita tidak tahu, tapi di dalam kelebihan yang ia miliki, meskipun dia tidak kaya, ya meskipun tidak begitu banyak uangnya, dia mau menolong, dia kasih, ya dia bantu. Mister harap juga anak-anak di sini di dalam hal yang kelebihan yang anak miliki, anak-anak bisa menjadi berkat, ya bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar, bagi orang lain, bagi orang-orang yang membutuhkan, ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa Mister sampaikan. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat yang Kau senantiasa berikan kepada kami. Terima kasih telah mengingatkan kami bahwa melalui setiap kelebihan yang kami miliki, kiranya Engkau mengajarkan kami untuk tetap memiliki kerendahan hati dan menggunakannya untuk membantu orang lain, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dengan demikian kiranya kami bisa memuliakan nama-Mu, kami bisa menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Ya Tuhan, ini doa kami, kiranya Engkau juga yang sertai kami dalam aktivitas kami selanjutnya, dalam pembelajaran kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, terima kasih. See you.